Giving. Siapa yang tahu artinya the miracle of giving? Siapa? Ya, berdiri. Berdiri apa artinya? Loh, masa enggak ada yang tahu segini banyaknya? Loh, kau nunjuk orang lain. Coba, siapa yang berani? Ya, berdiri, angkat tangan. Apa artinya, Mas? Loh, belajar bahasa Inggris kan? Apa artinya? Miracle apa? Coba nanti yang bisa dikasih doa. Ayo siapa? Apa artinya? The miracle of giving. Nggak tahu, bagus. Antu, apa artinya? Loh, kok nggak tahu? Ya Mas, apa Mas? Iya, the miracle of giving itu keajaiban dalam bersedekah atau memberi. Tepuk tangan, kasih buat tepuk tangan. Namanya siapa Mas? Sahyul. Ya, oke, sip. Ya, the miracle of giving itu keajaiban sebuah sedekah. Jadi apa sih keajaiban dari sebuah sedekah itu? Nah, kita akan bahas pada hari ini. Coba sebelum saya masuk, pernahkah dalam bulan Ramadan ini teman-teman memberi? Pernah memberi sesuatu? Memberi itu nggak harus uang. Memberi sesuatu kepada teman, kepada orang lain. Coba, mohon kerjasamanya. Adakah di bulan Ramadan ini yang pernah memberi sesuatu kepada rekan-rekannya, orang lain? Ya, apa? Ada? Ya, di belakang. Apa, Mas? Memberi apa? Ada? Sedekah apa? Sedekah energi. Diapakan? Dipijeti. Ya. Ya, the miracle of giving, keajaiban sebuah sedekah, ya. Ketika kita memberi itu akan ada keajaiban. Nah, adik-adik sekalian, mohon perhatikan, di bulan Ramadan itu bulan diturunkannya Al-Quran, bulan yang istimewa. Coba perhatikan ayat ini, surat berapa ini? Surat Al-Baqarah ayat 185. Ayo kita baca bersama-sama. Siapa yang bisa baca dulu? Ya, coba kasih contoh. Ini orang diri. Coba dibaca. Oh ya, bisa. Coba, anu. Oke. Kita baca bersama-sama ya. Oke, surat Al-Baqarah ayat 185. Ayo bareng-bareng ya, kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ayo sekali lagi. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 185. Di dalam surat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa di bulan Ramadan seperti saat sekarang itu adalah bulan diturunkan Al-Quran pertama kali kepada siapa? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang membawa risalahnya siapa? Yang membawa wahyunya? Malaikat Jibril. Nah, kita baca artinya bersama-sama. Syahrul Ramadan
bulan Ramadan alladzina unzil fil Quran, bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Terus kemudian hudalinas, sebagai petunjuk bagi manusia. Kemudian minal huda wal furqan, dan penjelasan mengenai petunjuk yang ada, ya. Jadi Al-Quran itu diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk apa? Coba, Al-Quran diturunkan untuk apa? Hudalinas, untuk petunjuk. Petunjuk kepada siapa? Manusia. Kita ini manusia bukan? Iya. Semua makhluk yang namanya manusia, maka dia diberikan petunjuk untuk hidup di dunia ini berdasarkan Al-Quran. Petunjuknya apa? Nah, petunjuk bagi manusia yang menjelaskan antara pembeda yang hak dan yang batil, antara yang baik dan yang buruk. Coba sekarang saya tanya, petunjuk itu apa sih? Google Map, ya. Google Map itu fungsinya untuk apa? Coba, apa fungsinya Google Map itu? Pernah pakai Google Map? Hah? Gimana? Iya, ada yang belum pernah menggunakan Google Map. Coba. Ada? Coba perhatikan tadi. Ya. Apa fungsinya Google Map itu? Menunjukkan satu tempat, ya kan, agar kita tidak tersesat. Google Map. Misalnya kita mau pergi ke Surabaya, ya kan, ke Surabaya, ke Tunjungan, tidak tahu tempatnya, maka kita menggunakan Google Map. Bisa juga kita mau pergi ke SMP Negeri 1 Gresik, tidak tahu tempatnya, maka kita menggunakan Google Map agar tepat sasaran. Nah, demikian juga Al-Quran. Mohon perhatian semuanya. Al-Quran itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai petunjuk manusia agar kita tidak tersesat. Kalau kita di dunia ini jalan, ini kan banyak semua belukar ini, ya kan? Ada godaan di sana, ada godaan gip. Coba nanti saya keluar, ya. Yang rame tidak perhatikan, saya keluar, nanti sama Pak Isan nilainya dikasih, ya. Perhatikan, coba Google Map fungsinya untuk mengarahkan kita agar tidak tersesat. Demikian juga Al-Quran itu diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pedoman hidup kita sebagai manusia agar kita tidak tersesat. Tuh, Ustaz, memang bisa tersesat di dunia ini. Bisa? Bisa, ya. Sampai lihat ini, kita lihat di sekeliling kita, banyak teman-teman kita, ya. Ini jangan sampai terjadi yang tersesat pada pergaulan bebas, narkoba, ya. Ini kan boleh tersesat, tidak kepada jalan yang lurus. Makanya kalau kita berpedoman kepada Al-Quran, insya Allah itu akan selamat fit dunia wal akhirah, ya. Selamat dunia dan akhirat. Ingat, masa depan masih panjang. Nah, berikutnya adik-adik sekalian, di dalam Al-Quran juga sudah diberikan contoh suri teladan terbaik buat kita. Siapa? Siapa suri teladan terbaik kita? Ya, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan petunjuk Al-Quran untuk umat manusia kita ini. Selain itu, Allah juga sudah memberikan contohnya Rasulullah Muhammad SAW sebagai suri teladan. Jadi kalau kita ini ingin hidup bahagia di dunia dan di akhirat, sukses belajarnya, maka kita harus mengikuti contoh Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini surat apa? Al-Quran surat apa ini?
Al-Ahzab ayat berapa? 21. Ayo kita baca bersama-sama surat Al-Ahzab ayat 21 yang menunjukkan Rasul SAW sebagai uswatun hasanah, suri toladan terbaik. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallahu katsira. Ya, sesungguhnya pada diri Rasulullah ada teladan yang baik bagi kita, yaitu bagi orang-orang yang mengharap Allah dan hari akhir serta berzikir kepada Allah. Jadi adik-adik sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberi petunjuk kepada kita. Apa tadi petunjuknya? Al-Quran sebagai petunjuk kita menjalankan kehidupan di dunia. Kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah memberikan contoh untuk kita berhidup di dunia. Contohnya siapa teladannya? Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi masya Allah, kita umat Islam itu sungguh luar biasa, tidak dibiarkan hidup begitu saja, tapi diberikan petunjuk. Mohon waktunya belajar tidur. Nanti saya laporkan ke Pak Ihsan ya, yang tidak perhatian ya. Nanti ini bagian dari penilaian. Nah, sekarang terkait dengan sedekah. Materi kita kan terkait dengan sedekah ya, memberi, the power of the miracle of giving, keistimewaan, keutamaan dari sedekah. Demikian juga adik-adik sekalian, dalam sedekah Rasulullah Muhammad SAW sudah memberikan kita contoh bagaimana dalam menjalankan sedekah. Harapannya dengan sedekah ini kita bisa menjadi meneladani beliau SAW. Nah, contoh contoh ibadah yang cerdas. Kita sebagai umat ini tidak hanya cerdas saja dalam sekolah, kita disekolahkan menjadi cerdas sehingga kita juga menjadi cerdas dalam ibadah maupun dalam hal bersedekah, membantu yang lain. Kita peduli dengan yang lain. Coba contoh cerdas dalam ibadah. Yang pertama apa? Baca apa ini? Mengerjakan sholat 5 waktu dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan saat ini kita melakukan, itu kewajiban. Sholat 5 waktunya gimana? Aman semua? Aman, alhamdulillah. Sebagai umat Islam kita mencontoh Rasulullah, diperintahkan sholat 5 waktu ya harus sholat 5 waktu ya. Ada apa aja di sholat 5 waktu itu? Isya. Siapa yang sudah semuanya penuh sehari 5 waktu? Ayo yang lainnya. Loh, masih kosong-kosong. Nah, ya, alhamdulillah. Karena itu termasuk kewajiban bagi kita semua. Yang pertama, sholat 5 waktu. Yang kedua apa ini? Memperbanyak sholawat kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gimana bunyinya sholawat? Ada yang tahu bagaimana bunyinya sholawat? Bagus ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Jadi kita harus memperbanyak, kita sebagai umatnya Rasul SAW, ketika disampaikan nama beliau maka kita harus menjawabnya agar kelak kita nanti mendapatkan syafaatnya Rasulullah Muhammad SAW. Jangan sampai sebagai umatnya Rasulullah kita tidak mengenal ya Rasulnya. Sing kowe kenal malah
tokoh-tokoh fiktif di film Korea. Tokoh-tokohnya hafal, nabinya tokoh-tokohnya tidak hafal. Harus dipelajari ya, di sekolah kan begitu. Kemudian berdoa yang berikutnya, berdoa di waktu mustajabah, berdoa di waktu-waktu yang afdol, yang baik. Kira-kira nih mohon kerjasamanya yang di belakang, kapan waktu mustajabah untuk berdoa itu? Gimana Mas? Ya, gimana? Iya betul. Salah satunya antara adzan ya dan iqomat, menunggu iqomat, dan itu waktu yang mustajabah untuk berdoa. Manfaatkan yang baik. Kemudian kalau di sore hari waktu buka puasa ini yang menjelang berbuka habis asar, itu waktu yang baik untuk berdoa. Kalian punya cita-cita ya, ingin dimudahkan urusannya, belajarnya, berdoalah ketika setelah waktu asar atau ketika waktu pagi hari setelah sholat subuh berdoa. Syukur-syukur kalau malam harinya mengerjakan qiyamul lail, berdoa kepada Allah. Kita punya cita-cita yang ingin diraih, tidak hanya sekedar mengandalkan kehidupan dunia, tapi juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar dimudahkan. Terlebih lagi di hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang istimewa, adik-adik. Mohon, siapa yang sering berdoa di hari Jumat? Apa keistimewaan hari Jumat? Ya. Ya. Jadi hari Jumat itu hari yang istimewa ya. Pertama, Allah melipat gandakan orang-orang yang bersedekah ya, dilipat gandakan. Kemudian kita diperintahkan memperbanyak membaca sholawat. Banyaklah membaca sholawat kepada Nabi, 1000 misalnya, bisa dikerjakan setelah selesai sholat ya, sholat bertahap. Sehari kan ada 5 waktu. Kemudian juga membaca Al-Quran. Jangan lupa membaca Al-Quran. Surat apa biasanya yang dibaca kalau hari Jumat? Al-Kahfi boleh ya, dihafalkan. Surat Al-Quran, baca sekalian. Kemudian yang berikutnya, cerdas dalam beramal. Cerdas dalam beramal. Gimana hasilnya cerdas dalam beramal? Ada yang tahu cerdas dalam beramal? Coba perhatikan. Yang tidur, kau tidur, ayo, waktunya belajar, belum waktunya sahur ya. Cerdas dalam beramal. Jadi amal yang sekali beramal tapi kita terus mendapatkan pahala. Amal apa namanya? Pahala jariyah. Sekali kita mengerjakan, kita sudah meninggal, ini pahalanya terus mengalir. Kan luar biasa ini ya kan? Kita sudah meninggal tapi pahalanya terus mengalir. Itulah namanya sedekah jariyah. Ini adalah keutamaan sedekah jariyah. Amal yang terus mengalir, pahalanya mesti kita sudah meninggal dunia. Jadi kita sudah meninggal, pahalanya terus mengalir, adik-adik sekalian. Luar biasa. Maka jangan sampai kemudian kita melewatkan sedekah ini. Kita punya cita-cita, maka kita realisasikan dengan sedekah. Oke? Nah, berikutnya. Nah, coba ini Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita tentang cerdas dalam bersedekah. Ya, coba perhatikan. Ini ada hadis dari Abu Hurairah. Rasulullah SAW bersabda. Coba dibaca yang keras. Ya, itu hadis tuh. Ya, ayo. Dibaca ketika
Hadis riwayat. Ya, sudah. Makasih ya. Nanti dibaca hadisnya, dibaca yang keras biar teman-teman yang ya. Abu Hurairah hadis. Dari Abu Hurairah. Yuk, ketika artinya, ketika ayo Dik. Ayo, ketika dibaca. Itu ketika seseorang ayo dibaca. Seseorang telah meninggal dunia maka terputuslah amalnya kecuali 3. Satu, apa? Sedekah jariah. 2, Ilmu yang bermanfaat. 3. Dan amal soleh yang bermanfaat. Ya, oke, gantian dibaca. Gantian yang keras biar temennya dengar. Dipegang. Ayo Mas, baca. Yang keras. Ketika seseorang meninggal dunia, yang keras. Yang keras. Iya, ya, yang berdoa. Ayo kita baca bersama-sama hadis ini agar kita memahami. Hadis riwayat Bukhari. Ketika seseorang meninggal dunia, maka akan terputuslah semua amalnya kecuali 3. Apa yang pertama? Sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang selalu mendoakan. Ya. Jadi adik-adik sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita ini nanti akan meninggal enggak? Iya. Kita meninggal tahu kapan waktunya? Tidak ada yang tahu. Mungkin Ramadan tahun ini kita bertemu dengan bulan Ramadan tahun ini. Mungkin tahun depan belum tentu. Ya kan? Ada keluarga kita, keluarga tetangga kita, teman kita yang tahun lalu masih Ramadanan bersama kita, tapi tahun ini mereka sudah tidak bisa bertemu dengan puasa Ramadan. Maka ini kesempatan yang baik. Ketika kita bertemu Ramadan, kita manfaatkan sebaik mungkin. Maka nanti ketika kita sudah meninggal, putus amalnya. Ketika kita masih hidup, kita masih bisa mengerjakan sholat. Kalau sudah meninggal bisa sholat enggak? Ya, kalau sholat orang meninggal malah lari dikira pocong, ya kan? Kalau masih hidup kita bisa berpuasa. Ketika meninggal tidak bisa lagi berpuasa, maka kita tidak dapat pahala dari mengerjakan puasa, mengerjakan sholat. Makanya yang terus mengalir tuh ini pertama sedekah jariah. Sedekah jariah itu perhatikan, yang di belakang mohon perhatikan. Sedekah jariah itu sekali kita memberi, terus itu bendanya dimanfaatkan, terus menghasilkan pahala. Itu sedekah jariah. Contohnya bangun masjid di sekolahan, di desa, di kampung. Itu kan masjidnya dibangun masih terus berfungsi, maka selama itu pula bermanfaat. Contoh lain yang mudah sedekah jariah, memberi Al-Quran. Ya, Al-Quran itu diberikan seseorang. Al-Quran itu digunakan untuk membaca, dibaca, dihafalkan. Maka setiap huruf yang dibaca kita mendapatkan pahala jariah. Coba, Mas, perhatikan. Ya, pahala jariah. Jadi kita memberi Al-Quran kepada orang yang belum punya. Al-Quran itu digunakan untuk membaca, Masya Allah. Kalian belajar di sekolah, Al-Qurannya digunakan oleh teman-teman kita di pondok pesantren untuk menghafal, pahalanya terus mengalir itu. Nah, itu namanya sedekah
jariah. Jadi kita bisa beraktivitas seperti itu, memperbanyak pahala sedekah jariah. Kemudian yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Misalnya ini, kalian punya keterampilan khusus, diajarkan pada teman-temannya. Kayak guru ngaji itu, guru ngaji di kampung, mengajarkan ngaji di TPA, TPG. Bapak Ibu guru kalian mengajarkan ngaji, pelajaran kepada kalian. Dulu belum bisa membaca ya, jadi bisa membaca. Dulu belum bisa membaca Al-Quran, sekarang jadi membaca Al-Quran. Itu Masya Allah, jariah terus ya, harus terus. Mesti kita sudah meninggal, selama orang itu mengamalkan, maka itu pahalanya dapat kita. Ini yang disebut dengan terus ilmu cerdas. Kemudian yang kedua, yang ketiga, yang terakhir apa? Yang terakhir apa? Anak soleh yang mendoakan. Ingin menjadi anak soleh? Soleh? Iya. Anak soleh itu doanya makbul. Makanya ya, kalian punya ayah bunda memberi kebutuhan untuk sekolah, ayah bunda bekerja, maka doakanlah ayah bunda kalian agar pekerjaannya lancar, usahanya lancar, bisa membiayai semua kebutuhan kalian ini. Kalian masih usia belajar, bersungguh-sungguh dalam belajar menuntut ilmu untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat sehingga nanti memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Didoakan kepada semua orang tuanya yang susah payah mendidik kita. Ya, ini apalagi apa tadi ilmu pahala yang akan terus mengalir meski kita sudah tiada apa? Pertama apa? Sedekah jariah. Kedua, ilmu yang bermanfaat. Ketiga, anak soleh yang selalu berdoa untuk orang tuanya. Ini diingat-ingat ya, 3 amal ini harus kalian miliki ya, 3 amal ini harus dimiliki karena usia kita terbatas. Mohon perhatian yang di belakang, tidur nanti saya suruh maju ke sini ya. Yang rame nanti saya suruh tidur ke sini, tidak perhatian nanti kalau ditanya. Oke, kita lanjutkan. Nah, coba ini perhatikan. Ini gambarnya siapa ini? Nah, ya. Iya. Saudara-saudara kita, ya, teman-teman kita di pelosok negeri itu masih belum memiliki Al-Quran. Ya, banyak saudara-saudara kita, teman-teman kita itu belum memiliki Al-Quran. Di sini ada yang di rumahnya tidak memiliki Al-Quran? Semuanya ada ya? Ada. Jelek. Iya, tinggal beli. Kalau beli di Gresik kan tinggal ke pasar. Tapi kalau saudara-saudara kita ini, teman-teman kita yang di pelosok negeri ini, mereka kalau membeli Al-Quran harus menempuh perjalanan yang jauh. Tidak bisa kalau kita di pasar Gresik dekat bisa membeli. Tapi mereka harus melalui laut, melalui pergunungan agar bisa membeli Al-Quran di kota. Diperlukan biaya yang besar. Maka kita perlu membantu pada teman-teman kita yang rajin belajar, rajin membaca Al-Quran, rajin menghafal Al-Quran. Kita bantu dengan Al-Quran, bantu dari kita, sedekah dari kita, sehingga nanti ketika kalian belajar akaf Al-Quran yang tersebar disampaikan doa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, coba perhatikan yang di belakang. Kalau udah diam, enggak perhatian, enggak dilanjutkan, nanti enggak selesai, kalian nanti sampai maghrib di sini. Ya. Nah, mohon perhatikan. Ini. Coba perhatikan yang di depan ini. Coba perhatikan. Mengapa kita harus wakaf Al-Quran? Kenapa kita ini harus bersedekah memberi Al-Quran buat
saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri. Ini kebutuhan Al-Quran di Indonesia ini data Kementerian Agama, ada berapa? Ada kurang berapa ini kebutuhan Al-Quran di Indonesia? Jelas berapa ini? 5 juta eksemplar setahun di Indonesia. Kementerian Agama bisa mencetak berapa ini? 1 juta Al-Quran setahun. Jadi kebutuhannya 5 juta baru terpenuhi 1 juta. Kurang berapa? Kurang 4 juta. Banyak sekali. 4 juta itu banyak enggak ya? Banyak sekali. Kebutuhannya 5 juta, Kementerian Agama baru bisa membantu 1 juta. Kurang 4 juta. Terus yang lebih mengerikan lagi, karena tidak ada Al-Quran, teman-teman kita ini tidak bisa baca Al-Quran. Ada 65%. Di sini ada yang masih belum bisa baca Al-Quran? Udah, ya. Kan di sini ada pelajaran BTQ juga kan? Iya kan? Ada pelajaran baca Al-Quran. Nah, teman-teman kita ini, dia mau membaca Al-Quran, Al-Qurannya tidak ada, fasilitasnya tidak ada. Kalau 60%, perhatikan, jumlah penduduk, Mas, jumlah penduduk Muslim di Indonesia berapa? Berapa juta? Berapa? Ya, jumlah penduduk Muslim di Indonesia katakanlah 200 juta. Kalau 65%-nya itu belum bisa baca Al-Quran, berarti ada berapa yang nggak bisa baca Al-Quran? Separuhnya berapa? Separuh dari 200? 100 jutaan lebih ya, itu nggak bisa baca Al-Quran. 100 juta itu banyak apa sedikit? Ya, kan kasihan. Mereka mau baca Al-Quran, tidak ada Al-Qurannya. Bagaimana mereka mau membaca Al-Qurannya tidak ada, mau belajar Al-Qurannya tidak ada. Maka disinilah kita diminta untuk bersama-sama membantu kebutuhan Al-Quran ini. Nah, BWA itu mendistribusikan Al-Quran buat saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri. Nanti saya akan tunjukkan video bagaimana BWA distribusi Al-Quran ya. Nah, coba perhatikan ini. Keutamaan wakaf Al-Quran. Keutamaan kita memberi Al-Quran nih kepada orang-orang saudara-saudara kita yang tidak memiliki Al-Quran. Apa keutamaannya? Satu, dibaca bersama-sama, mengalirkan pahala terus hingga hari kiamat meski kita sudah meninggal dunia. Jadi kita sudah meninggal dunia, Al-Qur'annya itu masih ada, digunakan membaca untuk menghafal, maka terus mengalir 10 kebaikan kepada kita. 1 huruf Al-Qur'an dibalas 10 kebaikan. 1 huruf Al-Qur'an itu jumlahnya ada berapa huruf? Ayo, siapa yang tahu jumlah Al-Qur'an berapa? 30 juz. Al-Qur'an kan 30 juz, ya kan? Ada 114 surat. Hurufnya ada berapa? Belum tahu. Nanti bisa di googling ya. Imam Syafi'i itu ya, ulama kita Imam Syafi'i pernah menghitung jumlah huruf dalam Al-Qur'an yang jumlahnya 30 juz itu ada 1.027.000. Satu Al-Qur'an 30 juz. Jadi kalau dikalikan 10, wah, banyak sekali, ya kan? 1 juta kali 27 kali 10. Wah, 10 juta sekian, ya kan? Luar biasa. Kita sedekah Al-Qur'an sekali, pahala kebaikan begitu, dibalas kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya itu keutamaan sedekah Al-Qur'an. Sekali memberi, Al-Qur'an itu digunakan untuk membaca, terus mengalirkan pahala. Yang berikutnya, nah, sebagai sarana untuk meraih cita-cita dengan sedekah. Adik-adik sekalian pasti punya cita-cita, ya kan? Pasti punya cita-cita ingin menjadi apa?
ingin menjadi ini sukses, belajarnya mudah, naik kelas, terus berikutnya mencapai cita-cita. Nah, itu bisa direalisasikan dengan bantuan sedekah. Kita niatkan bersedekah Al-Quran agar dimudahkan Allah dalam belajar, ya. Dimudahkan Allah bagi orang tua kita yang sedang bekerja, diberikan rezeki yang berkah, halalan thayyibah. Nah, yang berikutnya, yang keempat tadi, membantu memberantas buta aksara Al-Quran. Masih ada berapa tadi? 100 juta lebih umat Islam yang belum bisa membaca Al-Quran. Kita bantu dengan Al-Quran wakaf kita. Nah, ini membantu wakaf Al-Quran. Kemudian yang kelima, membantu umat Islam bisa membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, dan mengajarkannya, ya. Tadi ini kita termasuk sedekah ilmu tadi. Tadi ada 3 amalan, ya. Sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, kemudian anak soleh yang mendoakan. Dan dalam Al-Quran itu kita dapat semuanya. Sedekah jariahnya, Al-Qurannya digunakan untuk membaca, ilmunya karena di dalam Al-Quran itu banyak petunjuk-petunjuk Al-Quran yang digunakan oleh Subhanahu wa Ta'ala, termasuk mendoakan. Oke? Nah, adik-adik sekalian, mohon diperhatikan. Di gambar ini ada saudara-saudara kita, ya, di provinsi mana ini? Sulawesi Tenggara. Ada yang dari Sulawesi Tenggara? Ya, Makassar, Sulawesi Tenggara, ya, Palu, Kendari. Itu mereka membutuhkan Al-Quran. Maka kami dari BWA akan menghimpun donasi dari semuanya, termasuk dari jamaah masjid, dari sekolah, adik-adik bisa turut berdonasi untuk membantu wakaf Al-Quran yang akan nanti dikirimkan buat saudara-saudara kita yang ada di pelosok negeri. Nah, coba perhatikan, ini video BWA dalam distribusi wakaf Al-Quran ke pelosok negeri. Ya, bentar. Coba nanti kalau udah diam videonya, saya buka. Ya. Ini video tim BWA, relawan BWA mendistribusikan Al-Quran dari bantuan dari saudara-saudara sekalian ke pelosok negeri. Kita saksikan bersama bagaimana keseruan para relawan BWA dalam mendistribusikan Al-Quran ke pelosok negeri. Coba ya, siap menyaksikan? Ya, perhatikan, kita putar. Gak gelem. Suaranya gak jelas, Min. Ya, gak iso banget ya, Min. Suaranya kok gak iso banget. Coba. Ya. Ya. Ya, itulah video ya bagaimana tim BWA. Ya. Terima kasih. Dengan perjuangan yang ekstra, mereka mengantarkan Al-Quran ke pelosok negeri Banten. Nah, ini ada
ada testimoni, ada cerita dari seorang tua, ya, kakek-kakek di NTT yang mereka sangat senang, terharu menerima bantuan wakaf Al-Quran dari kalian semua, ya. Lihat ini. Nah, ini namanya Muhammad Saleh Dew dari masjid dari NTT. Dia sangat senang sekali menerima bantuan Al-Quran. Baru seumur hidupnya sampai usia tua ini dia punya Al-Quran bagus karena dibantu oleh adik-adik semua ini. Ya, dia punya Al-Quran bagus karena bantuan dari adik-adik semua. Kita dengarkan bagaimana testimoni beliau. Ya, bentar. Bentar ya. Saleh Dew. Nah, lihat nih. Coba perhatikan. Ini kita lihat bersama. Senang. Nah, coba perhatikan yang lain di belakang. Sudah? Nah, ya, itulah tadi apa namanya, bagaimana senangnya ya kakek Saleh Dew. Umurnya 65 tahun lebih, seumur-umur dia baru kali ini punya Al-Quran bagus ini. Seumur-umur dapat bantuan Al-Quran dari kalian semua ini. Mereka sangat senang sekali, berterima kasih karena sudah mendapatkan Al-Quran. Dan Al-Quran itu digunakan untuk ngaji, akan digunakan untuk itu, ya. Adik-adik sekalian, cukup ya. Adik-adik, di bulan Ramadan ini siapkah membantu saudara-saudara kita untuk berwakaf Al-Quran? Siap? Siap membantu? Siap ya. Kemarin sudah diberikan brosur ya sama Ustadz Iksan, ya, sama Pak Iksan. Nanti bisa diserahkan yang sudah ada isinya. Kalau nanti pada Mas Fauzi yang ada di belakang, terus nanti kalau belum hari ini belum bawa ya tidak apa-apa, nanti dititipkan, besok dititipkan kepada Pak Iksan ya. Nah, untuk apa wakaf Al-Quran itu? Berikan kado untuk ayah bunda kita ya. Ayah bunda, ini saya wakafkan Al-Quran untuk ayah bunda. Harga mungkin uang 100.000 tidak ada artinya kalau kita buat makan sehari habis. Tapi kalau kita kasihkan Al-Quran, uang itu kan terus mengalirkan pahala jariah. Ya, ingat tadi, Al-Qurannya dibuat membaca, terus mengalirkan pahala jariah setiap hurufnya. Meski kita tidak turut membaca Al-Quran, itu pahalanya terus mengalir. Dan nanti adik-adik sekalian, setiap Al-Quran ini akan ditulis namanya di sini. Karena ini sifatnya dari kolosal SMP Negeri 1, nanti dituliskan di sini SMP Negeri 1 Gresik. Kalau misalnya ingin ditulis namanya ayah bundanya di amplopnya sudah ada. Coba saya pinjam amplopnya, pinjam. Nah, kalau misalnya ya donasinya, saya kasih contoh teman-teman yang lain dibagikan.
Kalau yang misalnya ingin ditulis dengan namanya sendiri, ditulis aja di sini namanya, ya. Nah, ini tertulis di sini. Namanya siapa, ya, kalau begitu. Jumlahnya berapa, donasinya bisa ditulis, ya. Nanti ini bisa menjadi sedekah jariah untuk ayah kita, untuk diri kita, sehingga meski kita sudah tiada, pahalanya akan terus mengalir, ya. Oke. Nanti kita akan kuliahkan bersama yang sudah ada, yang belum ya nanti bisa dengan Pak Iksan. Nah, ini adik-adik sekalian.